Khadijah binti Khuwailid, dialah istri pertama Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ia adalah anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Sa'idah, dan berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah dan menikah dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun, sedang Rasulullah berumur 25 tahun. Meski usianya terpaut jauh, namun kehidupan rumah tangga mereka tetap dipenuhi kebahagiaan. Inilah Khadijah, seorang wanita yang termasuk ke dalam orang-orang pertama memeluk Islam. Ialah wanita pertama yang membenarkan dan memeluk risalah yang dibawa Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Hidupnya senantiasa dihiasi kebajikan, serta jiwanya mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pernah bersabda tentang istri yang sangat dicintainya ini, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakanku. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta kekayaannya ketika orang-orang tak ada yang memedulikan." Khadijah lahir dari keluarga Bani Hashim, dari kalangan keluarga yang mulia, jujur, dan pemimpin. Besar di kalangan keluarga yang mulia, terdidik dengan akhlak yang terpuji, teguh, dan cerdik. Kaumnya memberikan julukan kepadanya At-Tahirah, yang berarti yang suci, karena sangat baik akhlaknya dan sopan santunnya seakan-akan tanpa cacat. Beliau juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan piawai dalam bidang perdagangan, sukses dalam menjalankan roda-roda usahanya, dan sanggup membiayai hampir seluruh dakwah Rasulullah. Sekalipun demikian, Khadijah tetap rendah hati, berakhlak mulia, dan menjaga kesuciannya. Khadijah juga tetap menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, serta tetap menghormati dan mentaati Rasulullah sebagai suaminya meski usianya lebih tua 15 tahun dari Rasulullah. Dari ibu yang mulia seperti dirinya, lahirlah seorang anak perempuan yang mulia pula, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sebagai istri, tak ada satupun orang yang mencela Khadijah, bahkan justru pujian yang datang untuknya. Khadijah mendampingi Rasulullah hampir seperempat abad lamanya. Hidupnya dilalui dengan penuh kesetiaan dan kebajikan. Dan sebagaimana yang seharusnya dilakukan seorang istri kepada suaminya, Khadijah pun mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Ibnu Ishaq pernah menyebutkan dalam Syiar Al-Maghazi, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan apa yang beliau sampaikan, sehingga dengan begitu Allah meringankan beban dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mendapatkan hal-hal yang tidak disukai dari ucapan-ucapan Khadijah, baik penolakan terhadap Rasulullah atau pendustaan yang membuat Rasulullah bersedih hati. Bahkan justru Allah akan memberikan jalan keluar melalui Khadijah, di mana jika Rasulullah kembali kepada Khadijah, maka ia akan menegaskan hati Rasulullah dan meringankan bebannya. Khadijah tahu betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Nabiullah, laki-laki pilihan yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira untuk seluruh umat. Khadijahlah orang yang senantiasa berperan dalam menenangkan ketakutan Rasulullah ketika wahyu turun kepada beliau. Ketika turun wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, Rasulullah pulang dari tempatnya menyendiri dan beribadah di Gua Hira dalam keadaan terguncang gemetaran. Lalu Khadijah menyelimuti Rasulullah hingga ketakutan beliau mereda. Beliau bersabda kepada Khadijah, "Aku takut atas diriku." Lalu Khadijah berkata, "Sama sekali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan engkau, karena engkau suka menyambung hubungan kekerabatan.
meringankan beban, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang melakukan kebajikan. Dalam kisah yang lain pun diungkapkan bagaimana Khadijah menenangkan Rasulullah ketika wahyu turun, yakni ketika Rasulullah baru saja melihat Jibril. Terimalah kabar gembira wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi nabi umat ini. Dari kisah tentang Khadijah radhiyallahu anha, jelas sekali bahwa apa yang dilakukan kepada Muhammad bukanlah sekedar perannya sebagai seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya, tapi lebih dari itu. Khadijah sesungguhnya telah menjalankan peran politiknya sebagai seorang muslimah, di mana dengan ketajaman dan kepekaan akalnya, Khadijah mampu mencermati secara mendalam masalah wahyu dan risalah yang sampai kepada Rasulullah. Di samping itu, kepeduliannya yang tinggi tentang berbagai hal yang ada di sekitarnya menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi. Begitu pula pendampingan Khadijah dan upaya yang dilakukan untuk menenangkan Rasulullah bukan sekedar dorongan sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya, tetapi dorongan sebagai bagian dari umat Islam. Dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya, Khadijah tahu benar bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah bukan semata-mata karena keberadaannya sebagai suami atau ayah dari anak-anaknya, tetapi sebagai seorang utusan Allah dalam membawa wahyu dan risalahnya untuk umat manusia yang ada pada masa itu hingga manusia di masa yang akan datang. Hal ini tidak lain sebagaimana apa yang dipahami dari perkataan Warokah, anak pamannya. Ketika Khadijah mencari tahu tentang peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah. Wahai Khadijah, kalau engkau masih percaya kepadaku, sesungguhnya telah datang An-Nams Al-Akbar kepadanya. Dia adalah nabi umat ini, maka katakan kepadanya agar dia teguh hati. Kisah lain yang akan lebih menguatkan bagaimana Khadijah sangat berperan dalam mendukung perjuangan Rasulullah dalam dakwah Islam adalah ketika Rasulullah bangkit menyampaikan risalah, tampil menyeru kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka mereka mendustakan beliau dan melecehkan dakwah beliau, sementara Khadijah justru sebaliknya, menjadi pendukung beliau dalam menghadapi pelecehan tersebut. Khadijah berbuat apa yang dapat diperbuatnya untuk meringankan beban Rasulullah, sampai pun akhirnya terjadi pemboikotan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat dan kerabatnya. Dalam peristiwa tersebut, orang-orang Quraisy membuat perjanjian tertulis yang isinya memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib secara total. Mereka tidak memiliki dan menerima tawaran menikah dari kaum muslim, tidak menjual dan membeli apapun kepada dan dari kaum muslim, dengan tujuan agar kaum muslimin menaruh ketidakpercayaan kepada Rasulullah, yang hingga akhirnya membuat kaum muslimin meninggalkan Rasulullah dan meninggalkan Islam. Jika ini terjadi, Muhammad akan terkucil sendirian dalam kondisi seperti itu, dan mereka berharap Muhammad akan mencampakkan dakwanya. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Pemboikotan itu tidak memberi pengaruh sedikit pun bagi para sahabat maupun Rasulullah dan para pengikutnya. Sebaliknya, semakin mengukuhkan keimanan mereka, kekuatan dan keteguhan orang-orang mukmin yang menyertainya tidak surut, termasuk Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ia senantiasa berada di samping Rasulullah, memberikan pembelaan terhadap beliau, bergabung bersama Rasulullah dalam memikul penderitaan karena sikap kaumnya dengan jiwa yang ridho dan sabar. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun, pemboikotan tersebut dicabut sendiri oleh orang kafir Quraisy. Tidak berapa lama setelah berakhirnya pemboikotan, dalam usia 65 tahun,
Khadijah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tentu saja Rasulullah merasa kehilangan atas meninggalnya Khadijah, seorang istri yang dengan setia mendampinginya dalam suka dan duka, seorang ibu yang dengan pemahaman yang tinggi mampu menghasilkan generasi yang berkualitas prima, seperti Fatimah Az-Zahra dan sebagainya, serta seorang muslimah yang dengan pengorbanan yang luar biasa mendukung terhadap perjuangan dakwah Rasulullah, bahkan berperan aktif dalam perjuangan menyebarkan dakwah Islam ke tengah-tengah umat manusia.